Wanita kaya raya ini setiap kali selesai mandi selalu mengenakan jubah mandi dan pergi ke tepi sungai sendirian untuk berjalan-jalan. Namun setiap kali ada pria mendekat, mereka akan mati secara aneh. Namun hanya Xiao Huo yang tidak mengalami apa-apa. Kehadiran Xiao Huo benar-benar membuat wanita kaya itu terkejut. Karena ia telah menjaga kesucian selama 30 tahun. Belum ada pria yang bisa mendekat begitu dekat padanya. Nasib malang, ia segera menggunakan jurus mematikan terkuatnya untuk menyerang Xiao Huo. Namun ternyata serangan besar itu bahkan tidak menyentuh ujung baju Xiao Huo. Ini adalah yang ditarik keluar, bukan pedang. Sementara Xiao Huo sama sekali tidak tahu tentang apa yang baru saja terjadi. Ia bahkan mengira wanita kaya itu pingsan karena kadar gula darahnya rendah. Ia segera membawa wanita kaya itu kembali ke hotel. Aku bahkan tidak menyentuh orang lain. Namun, semua tulang hancur. Jangan bergerak sembarangan. Tanganmu patah. Aku akan membantumu untuk mengikatnya terlebih dahulu. Kamu harus mengobati lukaku. Jelas-jelas kamu yang membuatku tidak berdaya. Takutnya sekarang kamu hanya ingin menyembuhkanku dulu. Untuk menghina aku tanpa henti. Lebih baik mati saja. Kamu bunuh aku. Cukup. Apa ini? Membantumu. Terlalu berlebihan. Bukankah itu hanya patah tulang? Apakah harus sampai seperti ini, hidup mati? Ini adalah titik akupuntur sensitif. Memiliki sedikit efek anestesi. Nanti tahan sedikit. Kamu benar-benar ahli dalam pengobatan. Orang ini tampaknya tidak seburuk itu. Dia benar-benar sedang mengobati cedera saya. Namun, detik berikutnya, wanita kaya itu langsung menyesal. Xiao Huo secara tidak sengaja menekan titik akupuntur sensitifnya. Ini membuat wanita kaya itu langsung yakin. Xiao Huo memiliki niat yang tidak biasa terhadapnya. Dan saat itu, Xiao Huo dengan panik mengeluarkan buku komik untuk mencari solusi. Ketika dia ingin maju untuk mengobati wanita kaya tersebut, dia tidak menyangka malah mendapat tamparan. Saat itu, wanita kaya itu baru menyadari bahwa Meridian yang terluka parah telah sembuh. Dan keterampilannya juga telah mencapai tingkat Grandmaster. Wanita kaya itu segera menyadari bahwa Xiao Huo di depannya tidak biasa. Maka dia dengan penasaran bertanya kepada Xiao Huo, teknik apa yang dia latih? Namun, ketika mengetahui bahwa Xiao Huo melatih jurus Jiu Yang Ji, sudah mencapai tingkat ke-9, wanita kaya itu seketika terkejut. Dia segera menelepon untuk bertanya kepada ayahnya tentang tingkat ke-9 Jiu Yang Ji. Itu adalah tingkat apa? Namun, ayahnya memberitahunya bahwa itu setara dengan Daxia Zun yang dulu, juga hanya mencapai lapisan ketiga. Sebenarnya kekuatan di masa kini, juga merupakan salah satu pilar Daxia. Sementara orang yang mencapai lapisan ke-9, selama 1000 tahun juga tidak pernah muncul. Hari ini saya bertemu dengan seseorang, yang berada di lapisan ke-9. Dia bilang dia hanya berlatih selama setengah tahun. Apa? Setengah tahun? Dia bilang namanya Lin Ran. Lapisan ke-9. Lapisan ketiga saja sudah mencapai tingkat 5 suci. Itu adalah reinkarnasi dari 5 dewa yang legendaris. Orang berada di mana? Ya di luar pintu. Dia berkata, dia ingin menikahiku. Jadi, menunggu apa lagi? Cepat pulang. Ambil buku catatan wanita kaya. Untuk memastikan Xiao Huo, wanita kaya itu segera menyatakan, dia cukup cocok dengan Xiao Huo. Jika tidak, cari waktu untuk mengambil surat pernikahan. Namun Xiao Huo menolak pengejaran wanita kaya dan menyatakan bahwa dia sudah memiliki janji dan tunangannya. Namun Presiden Grup Night Market, Ye Qingmeng. Namun Xiao Huo tidak tahu, wanita kaya di depannya adalah tunangannya yang ingin dia temukan. Melihat wajah Xiao Huo yang tampak polos dan menggemaskan, wanita kaya itu tiba-tiba tergerak, ingin menggoda dia. Bagus sekali. Lihatlah Ye Qingmeng, cantik dan menawan. Bakatnya luar biasa. Bagaimana dia mungkin menyukaimu? Yang kau katakan, ada sedikit kebenarannya. Jadi, aku besok, ayo cari dia. Bukan, tunggu sebentar. Jangan terburu-buru menyerah. Tetap bertahan. Jika saja mempengaruhi dia, apa kau menganggap aku pengagum setia? Aku tahu, kau putri besar Tianjin ini. Tidak ada yang baik dari dirimu. Dia sangat membenci anak-anak kaya. Sepertinya aku tidak bisa dengan mudah mengungkapkan identitasku. Maka, kau juga harus bertemu orang lain baru bisa membatalkan pertunangan. Aku dengar sore lusa, Ye Qingmeng akan diadakan di rumah keluarga Ye dalam acara promosi investasi. Apa kamu tidak ingin mencobanya? Benar-benar, tentu saja. Namun, yang bisa ikut adalah orang-orang berprofil tinggi yang kaya. Aset minimum juga setingkat puluhan juta. Kamu punya, kan, aset puluhan juta. Di tubuhku ada aset 30 yuan. Tidak masalah. Ingin menghasilkan uang ini, saya bisa memberikan jurus ini padamu. Jurus apa yang bisa menghasilkan 10 juta? Orang terkaya di Daxia, Sun Jia, menawarkan imbalan untuk 10 dokter dengan 1 bintang. Saya tahu, apakah kamu ingin saya ikut denganmu? Penipuan.
Penipuan apa? Bukankah kamu baru saja? Dia ya, hanya masalah kecil. Berapa banyak penyakit? Bagi dia, hanya saja, sakit flu dan demam atau semacamnya. Penyakit sekecil ini, pergi ke rumah sakit. Bukankah itu akan sembuh? Kau tidak mengerti. Orang kaya memang begitu. Flu dan demam. Jika tidak menghabiskan 10 juta, dia merasa belum sembuh. Bagaimana? Sudah dipikirkan baik-baik? Kalau begitu, saya harus bilang. Hal-hal yang melanggar hukum. Saya tidak akan melakukannya. Jika pergi dan bisa disembuhkan, lakukanlah. Jika tidak bisa disembuhkan, jadi kau tidak akan melarikan diri, kan? Betul juga. Saya rasa. Kembali. Tidak ada waktu untuk ditunda. Besok, saya akan membawamu kembali. Ini adalah dewa Tuhanmu. Nona Sun, denyut jantung kepala rumah, sudah berhenti selama 3 hari. Dia sudah menjadi mayat. Dia belum mati. Nona besar, sudah saatnya Tuan. Dimakamkan dengan tenang. Belum sampai 3 hari. Masih ada harapan. Kita kan sudah mengumumkan. Pengumuman hadiah, pasti masih akan ada pria yang terus datang. Nona besar, kau sudah mengumpulkan dokter agung. Semua sudah diikat. Jika memang seorang dokter, sekarang mendengar nama keluarga Sun kita, semua bersembunyi. Terimalah kenyataan. Kalau begitu, tingkatkan hadiahnya. 20,5 miliar. Asalkan ada yang bisa menyelamatkanku. Nona besar. Lepaskan. Nona besar. Bangkitlah. Orang yang mati tidak bisa hidup kembali. Bangkitlah, kenapa terburu-buru? Kalian berdua adalah... Ada apa? Sedikit gugup. Tak masalah, saya yang akan bicara. Lebih percaya diri. Jalan saja ke depan. Tentu saja tidak. Benar. Ingat nanti, untuk menjelaskan kemampuan saya. Beritahu dia dengan jelas ya. Jangan khawatir. Menghidupkan orang mati. Menyambung daging dan tulang. Dukun yang tiada taraf. Master Lin akan menilai. Kamu adalah dokter. Tidak salah. Kondisi pasien ini sekarang sudah sampai tahap mana? Ayah saya sudah 3 hari jantungnya berhenti. Sudah sampai pada tahap penguburan hidup. Sudah mendengar tawa Master Lin, kan? Master Lin sedang berkata, penyakit kecil ini, Tan Xiaojian bisa menyembuhkan. Kalian tunggu sebentar. Konyol, dari mana penipu ini? Nona Sun, kamu harus membuka matamu. 2 bocah bau susu. Mereka pantas berbicara tentang dunia. Pasti kamu adalah penipu dari dunia hitam. Apakah kalian benar-benar bisa menyelamatkan ayahku? Master Lin, tentu saja. Ayo maju. Pertama, mari kita lihat tabib. Mau lihat tabib untuk penyakit apa? Saya akan kembali sekarang. Hanya bisa melihat ayah. Sampai dia keluar untuk hidup kembali. Kamu selalu muncul dan menghilang. Dr. Sun, apakah kamu ingin menyelamatkan orang? Tidak ada yang ingin menyelamatkan. Kami pergi sekarang. Tunggu sebentar, Nona besar. Master Lin, kami adalah tabib. Ada aturan. Bayar dulu, baru beraksi. Lihat ini. Mereka adalah penipu dunia hitam. Yun Yin. Kartu ini memiliki 11. Kode aksesnya 60. Nona Sun. Tapi, jika kalian berani menipuku, pasti akan jatuh ke dalam neraka. Aku pasti akan membunuhmu dengan kejam. Selama Master Lin mau, buku kehidupan dan mati bisa diubah. Master, saatnya kamu bertindak. Itu dia. Kakak ipar. Wu Naing. Berani menipu tentang orang mati. Apakah ini membuatku harus bertindak? Apakah ini membuatku sakit? Tidak ingin menyelamatkan? Kalau begitu, akui saja kita penipu. Dapat dikuburkan bersama Raja Kaya Sun. Itu juga bisa dianggap kita. Ini adalah berkah yang datang sekaligus. Kau pergi ke sana sebentar lagi. Hanya dengan satu gerakan santai. Kemudian kita baik-baik saja lagi. Sederhana. Kalian berencana berpura-pura. Sampai kapan? Apa yang berpura-pura? Master Lin kita yang akan bertindak. Tidak boleh menunggu-nunggu. Iya, mari kita mulai. Kuncinya adalah bagaimana cara mengobatinya. Ngomong-ngomong, sayangku. Ini adalah, siapa yang memanggilnya sayang orang mati? Apakah kalian ingin melihat apa yang kalian lakukan? Nona Lin, harus menghukum dia di tempat. Anak kecil yang baik, kau berani menghina kepala keluarga kami. Saya akan segera menangkapmu. Diam. Strategi Grandmaster.
Begitu mudah. Kapan karakter seperti ini muncul di Kyoto? Silakan Master Lin lanjutkan. Lanjutkan. Bagaimana saya bisa melanjutkan? Orang ini benar-benar berani. Kamu mau tidak? Membantunya mencoba memenangkan Chung Wei. Tentu saja. Coba saja. Kamu tidak mau coba. Selanjutnya tinggal menunggu takdir. Saya bilang kan, mereka datang untuk menipu uang. Bahkan uang orang mati saja berani ditipu. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Nona besar, saya langsung akan menangkap kedua penipu itu. Penderitaan saja. Kepala keluarga telah dibunuh. Gelombang besar berhari-hari. Ini adalah pedang Grandmaster. Ayah tidak hanya mati dan hidup kembali, juga tidak bisa mencuri Grandmaster. Saya jelas sudah melewati jembatan Naihe. Kenapa saya hidup lagi? Hidup. Ternyata ayah saya hidup. Master ternyata memiliki cara luar biasa. Salju halus berharap. Malam penuh kelahiran kembali. Kepala keluarga setidaknya masih memiliki 30 tahun masa hidup. Kenapa bisa begini? Catatan rahasia klan. Akan ada yang menyelamatkan keluarga Sun saya. Bicara tentang hidup dan mati. Saya lihat, harusnya adalah orang ini. Kakek, siapa sebenarnya yang menyelamatkan saya? Gulungan rahasia klan. Apa yang kamu katakan? Orang yang menyelamatkan saya. Mungkin itu adalah Lao Zuo dari keluarga Sun kami. Lautan yang jauh. Cepat kejar.